Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pertemuan terakhir dalam pembahasan buku Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz atau ensiklopedia fikih Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah, kita telah masuk kepada pembahasan bab al-adhan, tentang hukum adhan dan keutamaannya. Di antaranya sudah kita jelaskan bahwasannya keutamaan yang akan didapatkan bagi orang yang mengumandangkan adhan, pertama seperti dijelaskan dalam hadis yang dibawa oleh Muawiyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dalam riwayat Muslim, innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muadzin atau juru kumandang adzan kelak nanti pada hari kiamat, mereka akan memiliki ciri-ciri, yaitu leher-leher mereka panjang nanti pada hari kiamat, ya kan. Tapi ini tidak bisa kita bayangkan, ya kan? Wah, panjang. Gimana ini? Apakah seperti yang di film kartun itu yang dulu sering kita lihat itu? Nanti lehernya panjang sendiri naik ke atas itu? Tidak bisa. Ini sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keindahan bagi makhluknya. Tapi ini adalah merupakan ciri-ciri khusus yang nanti kelak akan dibedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain pada hari kiamat, di mana akan kelihatan, ya kan, dengan panjangnya leher orang tersebut menunjukkan bahwasanya dia dulunya adalah tukang adzan ketika di dunia. Kemudian dalam hadis lain yang dibawa oleh Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah al-Ansari thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Aba Sa'id al-Khudri qala lahu, ya kan, hadis dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari, kemudian al-Mazini dari bapaknya, bahwasannya dia memberitakan bahwasannya Aba Sa'id al-Khudri qala lahu, berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Aku melihatmu suka sekali terhadap kambing atau mengembala kambing dan dalam kehidupan pedesaan. Fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik, apabila engkau dalam keadaan mengembala kambing, ya kan, sedang di tempat yang jauh, di tempat pengembalaan di badiyah, fa'adzanta bis shalah farfa' sautaka bin nida, kemudian engkau mengumandangkan adzan untuk sholat, maka angkatlah suaramu ketika mengumandangkan adzan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidaklah ada yang mendengar suara kumandang adzanmu, baik jinnya, manusia, ya kan, atau sesuatu yang lain dari makhluk Allah, kecuali kelak mereka akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat, bahwasanya engkau adalah termasuk dari orang-orang yang pernah mengumandangkan adzan untuk sholat. Ini keutamaan tersendiri bagi para juru adzan. Kemudian sifat kumandang adzan itu sendiri atau pelaksanaan adzan itu sendiri adalah seperti diriwayatkan dalam hadis yang dibawa oleh Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih qal, dia berkata, lamma ajma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yadhriba bin naqus wa huwa lahu karihun limuwafaqatihin nasara
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sepakat, ya kan, untuk mengumpulkan manusia di dalam sholatnya dengan pukulan lonceng, padahal Rasulullah SAW ketika itu kurang sepakat atau tidak suka dengan cara tersebut. Mengapa? Karena menyerupai orang-orang Nasoro. Jadi orang Nasoro itu sebenarnya dari dulu mereka sudah punya kebiasaan memanggil orang atau jamaahnya untuk sholat dengan lonceng. Kemudian tafa bi minal laili ta'ifun wa ana naim. Kemudian pada malam tersebut sahabat ini mimpi bertemu dengan seseorang yang menghampiri dan mengitarinya, ya kan, sedangkan dia dalam keadaan tidur dalam mimpinya. Kemudian rajulun alaihi thawban akhdaran wa fi yadihi naqus yahmiluhu. Dia mimpi ada seorang laki-laki yang memakai dua baju, atau dalam artian atas bawah, ya kan, dua baju bagian atas dan bawah, yang keduanya berwarna hijau, dan orang tersebut membawa di tangannya lonceng, naqus. Qala faqultu ya Abdullah attabi'un naqus. Kemudian dalam mimpinya ini sahabat ini bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau akan menjual loncengmu tersebut? Dijawab, wa ma tasna'u bihi. Terus kenapa kamu kok mau lonceng ini? Qala, kemudian dia berkata, nad'u bihi ila shalah. Saya akan jadikan dia sebagai tanda untuk mengumandangkan salat. Qala afala adulluku ala khairin min dzalik. Kemudian orang yang tersebut tadi datang dalam mimpinya mengatakan, tidakkah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dari lonceng? Maka fakultu bala, dijawab oleh sahabat tersebut, iya, kalau ada yang lebih baik. Qala taqulu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Qal thumma istakhara ghaira ba'id. Qala thumma taqul idza aqamtas shalah. Kemudian dia mundur sedikit, tidak jauh, dan mengucapkan lagi. Kemudian kamu ucapkan ketika akan mendirikan sholat, tadi kumandang adzan untuk menunjukkan datangnya waktu sholat atau sudah sampainya waktu sholat. Kemudian orang tersebut mundur sedikit dan mengatakan lagi kepada sahabat Nabi tersebut dalam mimpinya, kalau kamu mau mendirikan sholat, maka ucapkan panggilan berikut ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian orang tersebut berkata, falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu bima ra'ait. Kemudian ketika datang waktu pagi, aku langsung berangkat menemui Rasulullah SAW dan saya ceritakan mimpi yang tadi saya dapatkan. Faqala Rasulullah SAW, inna hadzal ru'ya haqqun insyaallah. Kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya ini adalah sebuah mimpi kebenaran, sebuah mimpi yang benar, yang hak. Thumma amara bit ta'dzin fakana Bilal maula Abi Bakar yu'adzinu bidzalik. Kemudian langsung Rasulullah memerintahkan untuk dikumandangkan azan sesuai dengan kalimat-kalimat yang tersebut di dalam mimpi sahabatnya tadi, dan diperintahkanlah Bilal bin Rabah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq, untuk mengumandangkan azan atau sebagai orang yang pertama kali
mengumandangkan adzan untuk melaksanakan sholat. Karena Bilal adalah salah seorang budaknya orang di zaman jahiliyah yang disiksa ketika itu, kemudian dibebaskan dan dibeli dan dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya adalah Zinira yang juga pernah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Zinira ini adalah merupakan budak atau budak wanita putih yang berkulit putih dari Romawi. Budak nggak selalu ketika itu berwarna hitam atau dari orang ya kan yang seperti modelnya seperti orang Afrika, tidak. Orang kulit putih pun ada yang menjadi budak ketika itu. Di antaranya ini Zinira, yang dia ketika itu budak berasal dari Romawi, orang Barat, orang bule berarti, berkulit putih, yang ketika itu termasuk orang-orang yang disiksa oleh orang-orang musyrik atau orang-orang jahiliyah karena keislaman dia atau masuk Islamnya dia, sampai ketika itu matanya buta, dan dikatakan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, kamu buta karena kamu mengingkari Lata, Uzza, Tuhan-Tuhan kami. Kemudian Rasulullah doakan untuk sembuh, dan matanya sembuh kembali dan bisa melihat lagi. Namanya Zinira. Kemudian istihbab jam'ul muadzin baina kulli takbiratain fi nafas. Dalam tata cara mengumandangkan azan ada sunnah, dan sebenarnya sunnah ini sudah banyak diterapkan ketika mengumandangkan azan, cuma banyak orang tidak tahu kalau itu adalah merupakan sunnah dalam cara mengumandangkan azan, yaitu dengan mengumpulkan dua takbir atau menggabung dua takbir dengan satu nafas. Mengumpulkan dua takbir dibaca sekali waktu dengan satu nafas. Ya kan, seperti dijelaskan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila juru adzan mengumandangkan ucapan Allahu akbar, maka ikutilah oleh kalian dengan mengucapkan Allahu akbar. Jadi istilahnya bukan caranya Allahu akbar, nafas dulu kan, Allahu akbar, ini nggak apa-apa, tapi yang lebih sunnah adalah dua kali dengan satu nafas. Allahu akbar, kasih jarak buat nafas. Allahu akbar. Ini kan sebenarnya sudah banyak tersebar, cuma banyak orang tidak tahu kalau ini adalah merupakan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, dan kita ucapkan juga dengan asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah merupakan isyarat yang tampak dari penjelasan hadis ini bahwasanya disunnahkan bagi muadzin, ya kan, untuk mengumpulkan dua takbir ini dengan satu nafas, dan si pendengar pun menjawab dengan cara yang sama atau ucapan yang sama, kecuali dalam hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah yang nanti akan kita pelajari. Kemudian sunnah, ya kan, istihbabul adzan fi awalil waqt wa taqdimuhu alaihi fil fajri khasah. Disunnahkan, ya kan, untuk mengumandangkan adzan pada awal waktu atau mendahulukannya, khususnya dalam sholat fajar secara khusus. Mendahulukannya maksudnya bagaimana? Supaya membangunkan manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi istilahnya adzannya dua kali. Ada adzan pertama, ada adzan kedua,
ada adzan kedua. Adzan pertama ini adalah merupakan adzan yang digunakan sebagai peringatan untuk membangunkan manusia bahwasanya waktu sholat subuh sudah dekat, tapi belum menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Adzan kedua yang merupakan bukti masuknya waktu sholat subuh. Seperti dijelaskan dalam hadis yang dibawa oleh Jabir bin Samurah qal, dia berkata, "Kana Bilal yu'adzin idza zalatis syams la yakhrum, thumma la yuqimu hatta yakhruj ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kharaja aqama hina yarahu." Ya kan, coba Mas Joko dibaca artinya itu. Hadis Jabir. Kana Bilal yu'adzin idza zalatis syams. Sunnahnya adzan pada awal waktu. Hadis Jabir bin Samurah tertulis ya, Jabir bin Samurah. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, adalah Bilal biasa adzan dengan sempurna bila matahari bergeser ke barat. Kemudian ia tidak memandangkan iqamah hingga Nabi SAW keluar kepadanya. Maka ketika beliau telah keluar, ia mengumandangkan iqamah ketika ia melihatnya. Ya, jadi Bilal itu tidak mengumandangkan adzan itu pada waktu salat zuhur ini, ya kan? Kecuali setelah matahari bergeser ke barat. Karena bergesernya matahari ke barat itu merupakan tanda masuknya waktu salat zuhur. Kemudian tidak mendirikan iqamat kecuali setelah melihat Rasulullah SAW datang dan memasuki masjid untuk menjadi imam dalam salat. Fa idza kharaja aqama hina yarahu. Apabila Rasulullah keluar, maka Bilal langsung mengumandangkan iqamatnya apabila melihat Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna Bilal yu'adzinu bilail, fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan pada waktu malam, artinya sebelum masuknya waktu sholat subuh atau fajar. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah, karena ini bukan merupakan batas masuknya waktu sholat subuh. Makan dan minumlah sampai engkau mendengar kumandang azannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Karena Bilal azan pada waktu malam, ini khususnya pada waktu bulan puasa, ya kan? Dan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu fajar, di mana kita sudah harus berhenti dari makan dan minum kita. Yang batas waktu sholat subuh itu adalah dengan terbitnya fajar sodik itu tadi. Sebuah sinar yang terbentang, memanjang di ufuk, ya kan? Yang mulai tampak antara merah dan putih, yang membedakan akan masuknya atau terjadinya pergantian antara waktu malam dengan waktu pagi atau siang. Waqad bayyana an-nabi SAW al-hikmah min taqdimi fil fajr ala al-waqt bi qawlihi. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang hikmah mendahulukan adzan pada sholat fajar ini dari waktu sebenarnya. Waktu masuknya waktu sholat subuh adalah dalam hadis lain yang dijelaskan, la yamna'anna ahadukum adzana Bilal min sahurihi. Janganlah sekali-kali seorang di antara kalian, ya kan, menghalangi seseorang untuk sahur atau makan sahur ketika mendengar adzannya Bilal. Fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imakum wal yunabbiha naimakum. Karena sungguhnya Bilal itu mengumandangkan adzan untuk memperingatkan manusia pada waktu malam supaya bangun dari tidur mereka, ya kan,
dan dari istirahatnya mereka. Dan dijelaskan dalam hadis lain bahwasanya jarak antara adzannya Bilal dan Ibnu Ummi Maktum itu seperti membaca 50 ayat. Kalau dipraktekkan ini baca 50 ayat ya sekitar seperempat ya kan jam. Berarti kan dekat sekali antara sahurnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya waktu sholat subuh. Karena di dalam sahur ini sunnahnya adalah kita mengakhirkan sahur, bukan mendahulukan sahur di awal waktu. Karena praktek yang kita laksanakan ya kan di Indonesia khususnya, kita sudah mungkin jam 2 malam orang udah pada sahur, perut kenyang, tidur lagi, subuhnya 14. Ibadahnya nggak ada. Justru praktek yang diajarkan oleh Rasulullah, sahur itu diakhirkan sedekat mungkin dengan waktu masuknya sholat subuh. Dan ukuran sahur ya kan itu sebenarnya ketika dikumandangkannya adzan Bilal itu tadi. Dan adzan Bilal itu dengan jarak adzannya Ibnu Ummi Maktum seperti membaca 50 ayat, seperempat jam. Nah, sirine yang biasa kita gunakan di Indonesia sebagai tanda untuk imsak itu bahkan sampai lebih dari setengah jam. Ditambah lagi dengan jadwal yang kita ternyata tahu ya kan, jadwal pelaksanaan sholat yang ada kesalahan di dalamnya yang kita dapati di Indonesia sekitar 20 menit perbedaan jauhnya ya kan. Jadi 20 menit kita sudah melaksanakan sholat subuh sebelum masuknya waktu sholat subuh. Ini yang masih diperjuangkan untuk diperbaiki. Wallahu alam, semoga Allah mudahkan kepada umat manusia dalam menyatukan kebenaran dan menjelaskan yang hak. Kemudian apa yang kita ucapkan ketika kita mendengarkan kumandang azan, atau apa yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan suara azan dan iqamat. Yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamah an yaqul mithla ma yaqulul muadzin. Disunahkan bagi orang yang mendengarkan adzan atau iqamat untuk mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh orang yang sedang mengumandangkan adzan atau iqamat. Seperti disebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengarkan panggilan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Lebih diperjelas dalam hadis yang dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka ikutilah oleh kalian dengan mengucapkan Allahu akbar. Apabila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka ikutilah oleh kalian dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Apabila mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ikuti dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apabila mengucapkan hayya 'alas shalah, maka jawablah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila hayya 'alal falah, maka jawablah dengan ucapan yang sama, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila mengucapkan lagi Allahu akbar, ikuti dengan ucapan Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Barang siapa mengucapkan kalimat ini tulus dari hatinya, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Faman qala mithlu ma yaqulul muadzin aw qala inda al-hayyalatain la haula wala quwata illa billah aw jama'a bainal hayyala wal hawqalah faqad asaba insyaallah.
Barang siapa mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, atau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, ya kan, ketika hayya 'alas shalah. Jadi hayya 'alas shalahnya dijadikan satu, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, ya kan, baru kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Bisa satu persatu. Misalnya hayya 'alal falah, kita jawab langsung la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Bisa dua-dua dengan satu jawaban. Ketika hayya 'alas shalah, baru kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Atau al-jama' baina hayya 'alah wa hauqalah, atau dikumpulkan semuanya dengan satu jawaban. Jadi hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru kita jawab la haula wala quwata illa billah. Semuanya benar. Jadi ada 3 cara. Yang pertama kita jawab satu persatu. Ini khusus dalam hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Satu-satu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini cara pertama. Cara kedua adalah 2 ucapan dijawab dengan satu ucapan. Misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ini cara kedua, bisa seperti ini. Atau cara ketiga langsung di ruffle. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Semuanya benar dan bisa kita pakai dan kita praktekkan seperti itu. Fa idza faragha al-mu'adzin min al-adhan aw al-iqamah wa ajabahu as-sami' qala ba'da al-faragh ma ya'ti fil haditsain. Apabila muadzin sudah selesai mengumandangkan azan dan kita pun telah menjawab, ya kan, azan tersebut atau iqamat tersebut, maka orang yang mendengarkan azan tadi setelah selesai menjawab mengucapkan doa seperti yang tersebut di dalam 2 hadis berikut ini. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Amr, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzin faqulu mithlu ma yaqul. Apabila engkau mendengar panggilan azan, maka sambutlah panggilannya seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat kepadaku atau bersalawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran, karena barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan balas bagi orang tersebut seperti dia mengumandangkan salawat sebanyak 10 kali. Jadi 1 salawat itu balasannya atau pahalanya dikali lipatkan sampai 10 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma salullaha li al-wasilah, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untukku, kata Rasulullah, ya kan, berdoalah untukku. Kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kedudukan yang mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi li 'abdin min ibadillah. Karena kedudukan tersebut adalah kedudukan di surga yang tidak patut ditempati oleh
setiap hamba kecuali Rasulullah tersebut. Yang sudah disediakan untuk oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah yang akan menempatinya. Faman sa'alallaha lil wasilah halat alaihi syafa'ah. Dan barang siapa, ya kan, berdoa, mendoakan Rasulullah SAW, memohon tempat tersebut untuk Rasulullah SAW, maka telah halal baginya untuk mendapatkan syafaatku. Ini diantara keutamaan kita membaca doa setelah azan, yang itu adalah merupakan doa untuk Rasulullah SAW, adalah keutamanya apa? Rasulullah katakan orang tersebut telah halal dan akan dimudahkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dari Jabir, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan doa berikut ini ketika mendengar azan atau panggilan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang membaca doa ini, maka dikatakan oleh Rasulullah, telah halal baginya untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah amalan yang ringan, cuma jarang atau banyak kita melalaikannya, yaitu menjawab adzan, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambung dengan membaca doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ada tambahan sering kita lihat, wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Ini wallahu alam, saya sendiri tidak pernah mendapatkan nas atau kalimat tambahan ini dalam nas hadis, ya kan? Yang kita dapatkan dalam periwayatan Sahih Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i adalah seperti tadi kita baca, tanpa wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Cuma Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah, ya kan? Biasanya kan ditambah dengan wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta. Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah ini tambahan yang kita tidak tahu asal usulnya. Wallahu alam. Ya kan, kalau ada yang bisa mendatangkan nas hadis Nabi SAW yang sahih menyebutkan bahwasanya tambahan wasyaraf wa darajatul aliyah rafi'ah ini ada contohnya dari Rasulullah, maka kita sami'na wa ta'ana. Tapi sampai sekarang kita tidak ada dapatkan. Ya maka kita bersandar dengan nas yang sudah jelas dan kita praktekkan seperti tersebut di dalam nas yang telah sampai kepada kita semua. Dan ada anjuran, ya kan, dalam hadis ini untuk kita memperbanyak mengucapkan doa atau memanjatkan doa antara adzan dan iqamat. Karena antara adzan dan iqamat ini adalah merupakan waktu yang mustajab, waktu yang bagus untuk kita memanjatkan doa. Di antaranya dijelaskan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ad-du'a la yurad bainal adzani wal iqamah. Sebuah doa yang tidak tertolak, artinya makbul, yaitu yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamat. Ini kalau bisa tidak kita lewatkan. Untuk kita memperbanyak zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil nunggu sholat, di antaranya, ya kan, antara adzan dan iqamat, karena ini adalah merupakan waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa kita tambah di antara adzan dan iqamat di dalam sujud ketika kita melaksanakan sholat.
Nanti kan akan kita bahas bahwasanya di antaranya Rasulullah bersabda, ya kan, di antara dua azan itu ada sholat. Di antara dua azan itu ada sholat, itu sholat sunnah. Dan sebaik-baik, ya kan, kedudukan seorang hamba ketika sedang meletakkan kepalanya sebagai tempat termulia di tanah, dia dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah merupakan waktu yang mustajab juga. Jadi terkumpul dua kemuliaan, sedang sujud, doa, ya kan, di antara adzan dan iqamah. Jadi sangat mulia sekali untuk bisa kita praktekkan. Kemudian ma yustahabbu lil muadzin, sunnah-sunnah yang bisa dipraktekkan oleh orang yang memandangkan azan. Ada sunnah-sunnah yang perlu diperhatikan, amalan-amalan sunnah bagi orang yang sedang atau akan memandangkan azan. Pertama, yustahabbu lil muadzin an yattasifa bisifatil atiyah. Disunnahkan bagi orang atau seorang muadzin untuk memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, an yabtaghi bi adanihi wajhallah. Diharap seorang muadzin untuk menunaikan adzannya dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pujian, pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata ketika dia mengumandangkan adzan tersebut. Fala ya'khud alaihi ajran, ya kan, dan kalau bisa, ya kan, tidak mengambil upah dari pekerjaan adzannya, kecuali, ya kan, orang-orang yang memang ditunjuk oleh pemerintah, seperti di Saudi sini, ditunjuk oleh pemerintah dan memang tidak boleh kerja kecuali khusus untuk adzan. Nggak mungkin kan dia mau cari makan untuk keluarganya dari mana, ya kan? Makanya dikhususkan oleh pemerintah seorang yang tugasnya untuk adzan, dan dia digaji dengan adzannya tersebut. Sebenarnya gaji ini bukan, ya kan, karena adzannya, tapi karena, ya kan, sebagai pengganti, ya kan, tugas yang diberikan oleh pemerintah yang syar'i ini untuk dia mengumandangkan adzan sebagai ganti untuk kehidupan ma'isyah bagi keluarganya. Seperti dijelaskan dalam hadis ini di sini, Utsman bin Abil As qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada ya Rasulullah, dia berkata, ij'alni imama qaumi, ya Allah, jadikanlah aku sebagai imam bagi kaumku. Anta imamuhum, engkau adalah imam kaummu. Waqtadi bi adha'afihim wattakhidh muadzinan la ya'khud ala adhanihi ajran, ya kan. Maka artinya di situ apa? Masyaallah, anta imamnya, engkau adalah imam mereka. Waqtadi bi adha'afihim, engkau adalah imam mereka, dan jadikanlah yang paling lemah di antara mereka sebagai ukuran. Iya. Angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari adzannya. Iya. Jadi dia minta kepada Rasulullah untuk dijadikan imam bagi kaumnya. Maka Rasulullah mengatakan, engkau imam bagi kaummu, pemimpin dalam sholat. Waqtadi bi ad'afihim. Nah, ini nasihat dari Rasulullah. Ketika kamu jadi imam, ingat, jadikan ukuran orang yang paling lemah di antara kalian. Jangan yang paling muda yang dijadikan ukuran, yang tua kasihan. Jadi seorang imam melihat, ya kan, mengukur berapa panjang bacaan yang harus dia baca dalam sholatnya. Dia lihat di antara makmumnya yang paling lemah, yang paling tua. Oh, ini mungkin nggak bisa menahan lebih dari membaca, ya kan, misalnya 50 ayat. 50 ayat, ya kan. 15 mungkin udah kelamaan. Jadi
jadikanlah patokan ketika Anda jadi imam, makmum yang paling lemah, supaya kita tidak terlalu panjang, ya kan, dan menyebabkan, ya kan, kesusahan bagi orang-orang yang sudah tua renta tersebut dan ingin melaksanakan sholat secara berjamaah. Wattakhidh muadzinan, dan ambillah seorang juru adzan, ya kan, yang dia juru adzannya itu tidak minta atau mau mengambil balasan, tidak minta upah dalam melaksanakan adzannya tersebut. Kemudian yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsain. Ketika adzan dia dalam keadaan suci dari dua hadat, besar maupun kecil. Seperti itu. 5 marra fima yustahabbu lahu al-wudu. Seperti, ya kan, disunahkan juga dia untuk berwudu, tapi ini sifatnya sunnah. Kemudian yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Dia dalam keadaan berdiri dan menghadap ke kiblat. Dalam keadaan berdiri menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, an yaltafit bi ra'sihi wa 'unuqihi yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah wa shimalan inda qawlihi hayya 'alal falah. Seorang yang sedang azan disunahkan untuk menengokkan kepala dan lehernya ke kanan ketika mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah. Ketika dengan azan, ya kan, sedang azan kemudian sampai kepada kalimat hayya 'ala as-shalah, maka sunnahnya menengok ke kanan, ya kan, hayya 'alas shalah, seperti ini, hayya 'alas shalah, menengok ke kanan. Kemudian ketika hayya 'alal falah menengok ke kiri, hayya 'alal falah, menengokkan kepala dan lehernya. Jadi badannya dengan lehernya agak ikut nengok sedikit, hayya 'alal falah, seperti itu. Ini sifatnya sunnah. Kemudian yang kelima, an yudkhila isbi'aihi fi udhunai, memasukkan kedua jari telunjuknya ke telinga. Seperti ini berarti. Kedua jari telunjuknya dimasukkan ke telinga. Ya kan, hayya 'ala al-falah, menengok, hayya 'alas shalah ke kanan, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Kemudian yang keenam, an yarfa' sautahu bin nida, mengangkat suaranya ketika mengumandangkan azan. Karena tadi itu keutamaannya. Allah akan jadikan saksi setiap makhluk yang mendengarkan kumandang azan tersebut bagi si pelakunya kelak nanti pada hari kiamat. Semakin keras semakin didengar oleh banyak makhluk, maka dia akan menjadi saksi. Semua makhluk, baik binatangnya, tumbuhannya, karena mereka semua adalah makhluk Allah. Yang kita tidak tahu bagaimana cara berzikir mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi semuanya kelak akan menjadi saksi bagi orang tersebut. Cukup kisah Nabi, ya kan, Sulaiman sebagai saksi bagi kita. Nabi Sulaiman adalah merupakan salah satu nabi yang Allah berikan mukjizat kepadanya, bisa tahu bahasa binatang, ya kan, binatang, bahasa makhluk lain, tumbuhan, ya kan. Ketika diceritakan dalam Al-Quran, ya kan, sebuah semut yang sedang terlentang menengadahkan kaki-kakinya ke atas, minta hujan, dan didengarkan doanya oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan mereka adalah makhluk Allah yang berdoa, memohon dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menjadi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita kalah, ya kan, kalah dengan semut. Bumi pun adalah makhluk Allah. Lautan dengan air-airnya, disebutkan dalam hadis,
Setiap hari itu laut itu minta izin sama Allah untuk menenggelamkan makhluk-makhluknya di daratan yang sedang maksiat. Antum lihat, tiap hari minta izin sama Allah. Begitu diizinkan kayak di Aceh, diratakan semua, ya kan? Minta izin kepada Allah untuk mengadab, ya kan, makhluk-makhluk Allah dari bangsa manusia yang sedang bermaksiat di daratan. Kemudian bumi, ya kan, dalam surat Az-Zalzalah dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat kelak nanti pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan seluruh isinya dari kandungan-kandungan, ya kan, yang ada di dalam dan termasuk orang-orang yang terkubur di dalamnya. Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia terperanjat mengatakan, kejadian apa ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika itu bumi menjadi saksi atas setiap perbuatan manusia yang pernah dilakukan di atasnya. Bukan tangan, bukan kakinya tok, tapi bumi pun ikut jadi saksi. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu, Rabbmu lah yang memerintahkannya untuk bisa bicara dan menjadi saksi. Seperti menjadikan tangan, kaki kita juga bisa berbicara. Yauma idz yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, pada hari tersebut Allah akan bangkitkan manusia dengan berkelompok-kelompok, bermacam-macam jenis dan bentuknya, dari kelompok yang berbahagia dan kelompok yang sengsara. Kelompok yang berbahagia karena mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Kelompok, ya kan, yang bersedih karena mendapatkan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya. Kelompok yang datang dengan wajah berseri-seri. Kelompok yang datang dengan, ya kan, muka dalam keadaan bermuram durja, hitam kelam, liyurau a'malahum, untuk ditampakkan seluruh catatan amal perbuatan yang pernah dia lakukan, dari yang baik maupun yang jelek. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal dengan amal baik, ukuran amal baiknya itu sekecil semut yang paling kecil, tampak di hadapan Allah, dan akan Allah balas dan Allah kali lipatkan. Dan barang siapa beramal dengan amalan jelek, ukurannya sekecil semut yang paling kecil, akan tampak dan akan Allah balas dengan balasan yang setimpal, dan tidak dirugikan dengan sedikit apapun ketika itu. Kemudian, berapakah jarak antara adzan dan iqamah? Berapa yang harus kita lakukan? Bagaimana antara jarak adzan dan iqamah? Wa yanbaghil fasl bainal adzani wal iqamah biwaqtin yattasi' lit-ta'ahhubi lis-shalah wa huduriha. Li'anna al-adzan innama syuri'a lihada wa innama dha'atil fahidah minhu. Qala Ibnu Battal la had lidzalik ghairu tamakkun dukhulil waqt wa ijtima'il musallin. Jadi sudah sepatutnya, ya kan, ada jarak antara adzan dan iqamah. Seperti tadi, Bilal mengumandangkan adzan, kemudian tidak mendirikan iqamat kecuali setelah tampak Rasul, dan Rasulullah biasanya di dalam rumahnya sholat sunnah dulu, nunggu sahabatnya nunggu di masjid, dan Rasulullah melaksanakan sholat sunnah dulu kebanyakan di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat beliau keluar, baru dikumandangkan iqamat. Kalau batasan tepatnya nggak ada secara nas, sekian menit harus sekian menit, nggak ada. Tapi sifatnya itu kembali kepada waktu yang kira-kira pas masing-masing sesuai dengan keadaan waktu sholat tersebut. Makanya kalau waktu maghrib nggak bisa dong sepanjang seperti waktu
subuh, karena memang jarak waktu sholatnya pendek. Seperti itu. Kemudian biasanya isya, ya kan, sekitar 1/4 jam. Maghrib mungkin 5 menit udah kok iqamah. Zuhur biasanya 1/4 jam, ya kan. Asar, ya kan, 1/4, atau mentok sampai 20 menit. Karena mungkin ada orang yang istirahat siang, subuh sampai 25 menit. Karena untuk mempersiapkan diri, ya kan, bangun, ucek-ucek dulu, ya kan, kamar mandi, bersih-bersih, ya kan, mandi dan lain sebagainya, untuk kemudian menuju dan melaksanakan sholat. Tapi yang jelas, ya kan, tidak ada ketentuan yang pasti, tapi kembali kepada, ya kan, kira-kira berapalah cukupnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita lanjutkan minggu depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ngade mau tanya. Tolak ukur adalah yang paling lemah. Tapi di sisi lain Rasulullah SAW hatta yatafarraqu tanaihi gitu. Selain sholat sampai bengkak kan. Sholat beliau secara sendirian. Tapi gimana untuk mungkin orang Indonesia sholatnya selama ini surat juz hama aja gitu loh, nggak mungkin apa ukurannya itu bagaimana, karena jangan bilang tadi buat tarjib gitu antara yani. Ya mungkin kita bisa lakukan untuk orang Indonesia secara berkala ya. Kayak mungkin sekarang dalam sholat raweh, orang Indonesia kan kenalnya cuma juz amma toh. Tapi ketika kita punya kelebihan hafalan, ya kan, yang mungkin udah duduk lama di sini, alhamdulillah punya hafalan Al-Quran, belajar ada apa semua, bisa kita mulai latih mereka. Cuma kalau mau langsung satu waktu kan mereka kaget ya. Tapi dalam artian, ya kan, kita buat, ini pertemuan pertama, ya kan, atau pertemuan 3 sholat tarawih pertama, kita mau baca rakaat pertama 10, rakaat keduanya 5 ayat. Nah nanti kita tambah lagi 20 dengan 10 gitu loh. Nanti tambahlah lagi, ya kan, sampai kita betul-betul menerapkan. Kalau yang hafal Quran bisa hatam kayak di Saudi sini. Mayoritas kan di masjid-masjid di Saudi ini kan tiap Ramadan hatam Quran. Kalau di Indonesia kan hatam juz am. Itu pun kalau hatam juz amanya biasanya paling yang dibaca dari zalzalah sampai belakang, ya kan, alif lam mim Allahu akbar. Tapi istilahnya bagaimana kita bisa melatih umat kita lah, seperti itu. Untuk lebih. Soalnya ketika saya di Medina itu orang Indonesia ada umroh. Kebetulan hari Jumat di sholat subuh. Maka sujudnya kan 3 kali ini kan. Ya karena dia mungkin nggak melakukan apa sudah itu kan dalam. Ada sujud sahwi. Enggak. Ada sujud apa? Tilawah. Dalam masih menggunakan sudah sejda dan sudah insan gitu. Iya. Setiap saya ke Medina hari Jumat surat insan dan sejda. Betul. Sehingga sunnah-sunnah yang lain itu nggak diketahui oleh sebagian umat itu. Ya enggak, makanya kayak saya pernah ceritakan kepada antum sekalian kan, pengalaman saya ketika suruh jadi imam ketika itu sholat isya. Kemudian saya membaca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi. Saya pikir umat kita tahu apa itu yang dinamakan sebagai ayat sejadah, yang di situ disunahkan untuk sujud tilawah. Wah, di Jakarta loh. Ini saya lakukan di Jakarta. Ketika sedang belajar di sana, ketika itu saya baca surat Al-Alaq, ya kan, sampai, ya kan, dalam ayat terakhir itu kan, ya kan, wasjud waqtarib, saya langsung sujud sahwi, makmum berantakan. Sujud tilawah, maaf, makmum berantakan. Dari sini kita melihat, ya Allah, sampai yang namanya sujud tilawah pun banyak dari masyarakat kita yang tidak tahu. Sujud sejadah itu, ayat-ayat sejadah itu banyak di antara umat kita yang
yang tidak tahu. Tidak diajarkan Ustaz. Kenapa? Kalau belum belajar seperti kita ini ya, katakan belajar salah. Sosialisasi. Nggak belajar Ustaz. Seperti kita tahu dulu nggak pernah belajar seperti ada surat Jawa baca surat Al-Alaq. Betul. Pas belajar di sini aja itu. Iya, padahal kiai-kiainya tahu tentang adanya hal tersebut, tapi pensosialisasiannya nggak ada. Iya. Tapi giliran, ya kan, sholat goib 7 hari 7 malam, puas, antri, sampai tanah kuburannya habis, diuruk lagi, dijadikan jimat. Masya Allah, ngerti semua itu. Sama dengan orang Syiah itu kemarin. Iya kan? Makam Baki itu kan orang Syiah kan masuk ke makam. Itu makanya Di bawah ini. lebih tahu yang nyeleneh daripada yang sunnah, ya kan? Kalau di sini kan terawih itu kan baca Quran ya, dari pertama sampai terakhir ya. Terus di Indonesia juga sama, terus diteruskan sama tadarus. Itu kalau di hadisnya itu gimana Pak? Pegang mushaf Tadarus. pegang mushaf gitu loh. Oh, megang mushaf, Baca. Quran gitu loh. enggak baca, Nanya aja ya Tadarus. baca Quran halakoh kayak gitu loh. Iya. Tadarus gitu. Ah. Itu bedanya itu apa di hadisnya? Enggak apa-apa. Kalaupun kita mau deres juga nggak apa-apa ya. Kata orang kita deres ya gitu ya kan. Mau baca Al-Quran. Cuma cara baca Al-Quran yang baik itu bukan balapan. Iya, iya. Tuh, 2, 3, Yasin, wal Quran. Masing-masing bukan. Satu baca, satu dengerin. Dan ada satu yang pinter, ya kan? Ya kan, yang mencek dan membenarkan bacaan-bacaan temennya sambil belajar juga. Selesai, cukup, ganti lagi, itu teruskan ya kan, bukan ya kan maksudnya ya ada yang nggak bisa baca Quran, nggak bisa asal Quran ya sih taunya Yasin. Kapan belajar mengajar ya kan? Kapan orang bakal pintar? Kenapa nggak pintar? Kalau ditegur besoknya nggak datang. Ustaz, tadi pertanyaan ahli kita ini kan pertamanya ngimamin tarawih pegang Quran pegang mushaf itu loh. Kalau ngimamin tarawih pegang mushaf, ya kan, untuk Dia bukan belum tahu mushaf lagi, Quran nggak tahu juga, tahu juga dijelasin Ustaz. Iya Mushaf nggak? itu. Dia mungkin akhir itu belum tahu gitu loh. iya Mushaf itu Quran gitu loh. Imam ya yang salah, imam. Baca Quran gitu loh maksudnya. Terus bawa Quran gitu loh. Dibaca sama imamin maksudnya itu pertanyaan. iya Baca Quran itu kita tadi ngeliat takut salah mungkin ya. Iya. Kalau di Indonesia itu nggak apa-apa ya, umpamanya di Indonesia diterapkan begitu, Bapak. Jadi imam, umpamanya ya, terus bawa Quran kecil gitu, terus Dibaca. sambil baca sambil jadi imam gitu loh. nggak apa-apa, tapi dalam sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Iya ya, seperti apa itu namanya? Tarawih. Taraweh, ya nggak apa-apa. Dalam sholat taraweh, sholat tahajud kita, ya walaupun kita sendirian di rumah nggak ada masalah, tapi bukan dalam sholat yang wajib. Tapi kalau bisa juga dijelaskan dahulu, ya kan, antum catat dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya perkara tersebut supaya mereka pun nggak kaget ya gitu loh. Karena mungkin ini kebiasaan yang kurang tersebar di Indonesia. Sebenarnya bisa diterapkan juga karena memang ada dasarnya dan telah dilakukan oleh Abi Hurairah, sahabat Nabi. Tapi itu pun sahabat Nabi Abu Hurairah mempraktekannya dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat yang wajib. Ya, Abdul. Kenapa? Abdulnya sunnah bukan yang wajib. Ya kan? Yang wajib dengan hafalan seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau doa setelah azan itu kita dulu rame-rame puji-pujian Ustaz, bareng-bareng teriak-teriak Ustaz. Oh iya, banyak. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya mungkin doa yang makbul setelah azan dan iqamah gimana prakteknya Sunnah? Ya kan sifatnya umum, kita bisa baca doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya kan, seperti itu. Tadi yang dijelaskan masalah tentang adzan, kenapa kok nggak dijelaskan masalah as-sholatu khairum minan naum? Ada penjelasan as-sholatu khairum minan naum di sini tadi, itu dijelaskan untuk permasalahan sholat subuh, ya kan. Dan memang dijelaskan dalam buku ini as-sholatu khairum minan naum itu sebenarnya kumandang sholat subuh yang diucapkan dalam adzan pertamanya dan bukan adzan keduanya. Itu seperti dijelaskan dalam Terus jawabnya gimana? sama as-sholatu khairum
khairum minan naum juga. Ustaz tadi nggak jelas. Tadi tidak ada penjelasan. Enggak, masalahnya ada permasalahan yang memang anak tinggalkan. Hah? Ya memang ada yang sesuatu yang anak tinggalkan, diantaranya seperti apa ini, ada sunnah tarjih namanya. Sunnah tarjih itu gimana? Syahadatnya dibacanya 4 kali. Nanti insyaallah anak jelaskan dalam kesempatan minggu depan insyaallah. Itu sunnah dibaca 4 kali. Bentar, sabar. Wallahu alam. Untuk dasar yang mereka ucapkan sendiri kita nggak pernah dapatkan sandarannya kan. Tapi di sini disebutkan Nabi Mahdhurah, Nabi SAW amalahu allamahul adzan. Bahwasanya Abi Mahdhurah pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW adzan, dan di dalamnya ada ucapan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum fil ula, pada adzan pertama minas subuh, dari subuh. Ya kan? Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qala al-Amir As-San'ani fi Subulis Salam. Berkata Al-Amir As-San'ani atau Imam San'ani di dalam Subulus Salam. Qala Ibnu Ruslan, dikatakan oleh Ibnu Ruslan, dan ini mereka adalah orang-orang yang bermadzhab Syafi'i. Fa syar'iyyatut tathwib innama hiya fil adzanil ula lil fajr. Adapun pensyariatan yang namanya tathwib itu tadi hayya 'alas shalah, hayya 'as-shalatu khairum minan naum, itu sebenarnya ada pada azan pertama dalam sholat fajar. Karena tujuannya apa? Untuk membangunkan orang yang tidur. Wa ammal adzan tsani, adapun azan yang kedua, fa innahu i'lam bidukhulil waqt wa du'a ila shalah. Tapi sebagai pemberitahuan untuk masuknya waktu sholat dan mengajak umat manusia untuk melaksanakan sholat. Jadi as-shalatu khairum minan naumnya itu tadi pada azan pertama seperti itu. Jadi kedua nggak ada gitu. Keduanya nggak pakai as-shalatu khairum minan naum. Terus Ustaz, tapi kalau misalnya satu kali ya seperti itu, as-shalatu khairum minan naum ditambahkan juga tidak. oh nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi lebih tepatnya sebenarnya as-shalatu khairum minan naum pada waktu adzan pertama. Karena nggak semua masjid pakai adzan pertama. Iya, kebanyakan ada yang satu Iya juga kan? gitu. Adanya yang langsung satu. Apalagi kayak di Indonesia, adzannya sebelum masuk waktu subuh. Ya kan? Makanya adzan sebelum waktu masuk subuh ada tambahan tadi as-shalatu khairum minan naum, dan adzan tersebut sholatnya kita undurkan sampai 25 menit sehingga iqomatnya itu pas masuk waktu sholat subuh seperti itu. Jawabannya apa Ustaz? As-shalatu khairum minan naum. Bersandar seperti hadis-hadis yang juga mengatakan, ya kan, seperti apa yang diucapkan di dalam oleh muadzin. Adapun shadaqta wa hadza kita nggak pernah dapat. Loh, kamu pun mana dalilnya? Loh, kita dalilnya kepada hukum asal. Jadi kita lebih tepat karena kita bersandar seperti apa yang Rasul sabdakan, seperti apa yang diucap, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nanti juga ada sunnah sebenarnya, cuma nggak bisa kita terapkan langsung, di mana dikatakan sebagai sunnah tarjih. Kembali kepada dua kalimat syahadat. Yang pertama dengan bacaan agak lebih rendah, dan yang kedua dengan bacaan agak yang lebih keras. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya kan? Kembali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ini nggak bisa kita terapkan kecuali kita sudah mengerti semua. Antum adzan syahadatnya 4 kali dilempari sama orang kampung, mereka nggak tahu sunnah, dan kita belum menjelaskannya, kita disangkanya bahwa agama baru. Ini orang apa adzan? Iya kan, syahadatnya udah datang. Ya, itu makanya. Kayak terusak Iya, wallahu a'lam. Terus mengenai beduk, Pak. Tadi kan Iya beduk gitu, beduk iya. sebelum azan beduk 4 kali. Ya makanya kalau kita kembali kepada sunnah Nabi, Rasulullah dulu mau pakai lonceng, iya kan? Itu pun Rasulullah benci dan nggak mantep, ya kan? Lonceng sama beduk apa bedanya? Kan sama, cuma ini keleneng-keleneng, ini bunyinya duk-duk. Mereka
selalu mengatakan ini kan untuk peringatan manusia aja, ya kan, supaya syiar, supaya bukti masuk sholat, ya kan. Kalau mau buat alasannya peringatan manusia, kenapa nggak digunakan azan pertama? Mungkin lebih menggunakan malah beduk. Oh, ini nggak warisan dari ini nenek moyang, warisan dari Wali Songo. Terus warisan dari Wali Songo kalau misalnya nggak mengikuti sunnah terus kita ikuti, kan tidak juga seperti itu. Ya alhamdulillah.